Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami di sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 16-17. Tertulis demikian. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Indonesia termasuk bangsa yang punya tradisi unik, yaitu memberikan tumpangan kepada orang lain. Tidak semua bangsa punya tradisi semacam ini, khususnya di era sekarang ini. Memberikan tumpangan kepada orang asing atau kepada sanak saudara bukan hal yang selalu mudah untuk dilakukan. Kalau kita sebagai orang yang menumpang di rumah orang lain, tentu kita akan sangat berterima kasih. Dan sebagai orang yang menumpang, sebagai tamu, kita akan berusaha supaya tindak tanduk kita tidak berlawanan dengan etika dan aturan dari sang pemilik rumah. Nah, berbicara tentang menumpang, saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 16-17 ini, dinyatakan soal kita semua yang menumpang di dunia ini. Dikatakan dalam ayat-ayat ini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya yang dia sebut sebagai pendatang dan juga sebagai orang-orang asing. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Gaya hidup sebagai orang percaya berbeda dan dianggap aneh, dan mereka seringkali dibenci. Dan di sini semua orang percaya itu diingatkan bahwa sekalipun mereka menumpang di dunia ini, identitas asli mereka adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, mereka punya standar yang berbeda dengan standar dunia. Sebab itu dinyatakan dalam ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata kudus dalam bahasa Yunaninya disebut dengan hagios, yang berarti dipisahkan atau berbeda. Nah, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi berbeda, terpisah dari dunia ini. Walaupun masih hidup dalam dunia, tapi memiliki kekhususan bagi Allah dan menjalani cara hidup yang berbeda dengan cara dan norma-norma yang ada di dalam dunia. Perbedaan itu mencakup soal kasih, integritas, dan moralitas. Berbeda dalam hal prinsip hidup. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Khusus dalam ayat yang ke-17, di situ dinyatakan bahwa kita harus hidup dalam ketakutan selama kita masih menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan di sini bukan berarti kita paranoid, saudara. Bukan berarti kita hidup dalam fobia, dalam rasa takut yang sangat luar biasa. Tapi maksudnya adalah kita harus hidup dengan sikap hormat kepada Tuhan,
bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia ini harus kita hormati, kita dengarkan dan kita taati perintah-perintahnya. Jangan rendahkan Tuhan sebagai Bapa kita. Ada kalanya kita menganggap, oh Bapa di sorga itu baik, maka kita boleh melakukan apa saja. Kita jadi sembarangan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Tuhan Allah kita adalah Bapa, tapi Dia juga sekaligus adalah Hakim yang akan mengadili dan tidak membiarkan orang berbuat semaunya sendiri. Tuhan adalah Hakim yang adil. Dia tidak pilih kasih, tidak memandang muka. Dia menilai kita berdasarkan perbuatan kita di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadi kudus seperti Tuhan yang adalah kudus. Menjadi seperti Allah yang kudus. Dan hal ini hanya kita bisa dapatkan melalui pembenaran oleh darah Kristus Yesus Tuhan kita. Dan dengan ketaatan kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, oleh karena firman-Mu memberikan kami tuntunan, memberikan kami pengertian bagaimana seharusnya kami hidup selama kami menumpang di dunia ini. Ada kalanya kami merasa kami sebagai raja, kami sebagai Tuhan yang dapat mengatur semuanya, tanpa menyadari bahwa kami ini hanya menumpang. Kami bukanlah pemilik hidup diri kami sendiri. Kami bukanlah pemilik bumi ini. Kami hanya menumpang lewat di dalam dunia ini. Tidak selama-lamanya kami ada di sini. Itu semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami jalani hidup selama di bumi ini. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu menghormati Engkau Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, dan Engkau juga sekaligus adalah Hakim yang adil. Ajar kami untuk hidup dalam hormat, takut akan Engkau, setia mengasihi-Mu Tuhan Yesus, sampai akhir hidup kami. Mampukan kami selalu Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami semua. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.